Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Haja Nikmatus Sholihah MAG. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang muhkam mutasyabbih. Apa yang dimaksud dengan muhkam mutasyabbih? Muhkam secara bahasa berasal dari kata hakama. Kata hukum berarti memutuskan antara dua hal atau lebih. Muhkam adalah sesuatu yang dikokohkan, jelas, fasih, dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Dapat disimpulkan bahwa muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, tidak samar lagi. Mutasyabbih secara bahasa berasal dari kata syabbaha, yakni bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain. Syubha ialah keadaan di mana satu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkret atau abstrak. Dapat disimpulkan bahwa mutasyabbih adalah ayat-ayat yang maknanya jelas sehingga memerlukan pertakwilan untuk mengetahui maksudnya. Ayat-ayat muhkamat. Contoh ayat-ayat muhkamat yaitu Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 21. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Surat Al-Baqarah ayat 43. Wa akhallallahu al-bai'a wa haramar riba. Yang artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat-ayat mutasyabbih. Contoh ayat-ayat mutasyabbih yaitu kesamaan lafal mufradat atau tidak jelas, gharib atau asing, atau mushtarak bermakna ganda. Wa fakihatan wa abba. Surat Abasa ayat 31 yang artinya dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Kata abba pada ayat tersebut mutasyabbih karena jarang digunakan. 2. Kesamaan lafal mufradat yang mutasyarrak bermakna ganda. Faragha alaihim darabu bil yamin. Surat Asy-Syaffat ayat 93 yang artinya lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya atau dengan kuatnya. Lafal yamin tersebut adalah lafal ganda yang bisa diartikan tangan kanan atau kekuatan. Kesamaan pada lafal murakkab, lafal yang tersusun dalam kalimat. Contoh tasyabbuh dalam lafal murakkab terlalu ringkas yang berbunyi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Surat An-Nisa ayat 3. Dari ayat-ayat tersebut sukar dipahami sehingga membutuhkan penafsiran lebih untuk melengkapi agar penjelasan maksudnya. Maka nikahilah wanita yang tidak yatimah jika kamu tidak bisa berlaku adil, yang mana lebih sedikit penjagaan harta terhadap hak-haknya. Hikmah dan nilai-nilai pendidikan dalam muhkam mutasyabbih Al-Quran. Al-Quran berfungsi sebagai bayan, penjelasan, dan hudan petunjuk, di mana di dalamnya memuat ayat yang tersurat atau muhkam. Ayat-ayat muhkam dan mutasyabbih adalah dua hal yang saling melengkapi dalam Al-Quran.
Ada 3 hikmah yang dapat kita ambil dari persoalan muhkam dan mutasyabbih, yaitu 1. Jika seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat muhkamat, niscaya akan sirnalah ujian keimanan dan amalan lantaran pengertian ayat yang jelas. 2. Seandainya seluruh ayat Al-Quran mutasyabbih, niscaya akan lenyaplah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia, orang yang benar keimanannya bahwa yakni Al-Quran seluruhnya dari sisi Allah. Segala yang datang dari sisi Allah pasti hak dan tidak mungkin bercampur dengan kebatilan. 3. Dengan adanya ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat mutasyabbih dalam Al-Quran, tentunya menjadikan umat Islam terus bermotivasi untuk menggali berbagai kandungannya, yaitu bersedia membaca Al-Quran dengan khusyuk, sambil merenung dan berfikir sehingga mereka terhindar dari taklid. Hikmah ayat muhkamat dan mutasyabbih secara umum. Hikmah ayat-ayat muhkamat yaitu 1. Menjadi rahmat bagi manusia, maksudnya sangat berarti besar bagi mereka, khususnya yang kemampuan bahasa Arabnya lemah. 2. Memudahkan bagi manusia mengetahui dan menghayati arti dan maksudnya, sehingga umat manusia mudah mengamalkan pelaksanaan ajaran-ajarannya. 3. Menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat manusia dalam mempelajari isi-isi ajarannya, karena lafaz ayat-ayat sudah dapat menjelaskan arti yang dimaksud dengan sendirinya. Hikmah ayat-ayat mutasyabbih yaitu 1. Memperlihatkan kelemahan akal manusia, maksudnya agar seseorang yang berpengetahuan tinggi terhindar dari penyombongan keilmuannya sehingga ia tunduk terhadap naluri kehambaannya. 2. Melalui pengalaman indrawi yang biasa disaksikan sebagaimana pemahaman itu didapatkan manusia tatkala ia diberi gambaran indrawi terlebih dahulu gambarannya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.